Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru dosen uji kinerja PPG dalam jabatan PAI batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Nasika SPDI. Saya seorang PAI di SDN Kabupaten Kecamatan Waringin, Kabupaten Cirebon, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan PAI batch 2 tahun 2025 kategori 1 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan nomor NIM 24031170-226. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Wagalagamba dengan materi Quran, Surat, Atin, dan Hadis Silaturahim dengan model pembelajaran PBL. Berikut uji videonya dalamnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih biasa berkumpul bermuasyarah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu pembelajaran PAI. Sebelum itu, mari kita membaca doa dulu yang akan dipimpin oleh saudari A. Silakan Bapak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Setelah itu, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
silakan duduk kembali. Ya sebelum itu Pak Guru mau absen dulu. Hafiza, Adira. Aisyah, Adira. Nova, Adira. oke semua ya. Ya. Materi kemarin sudah disampaikan bahwa materi kemarin itu terkait ya apa namanya semester satu. Semester satu itu yang terakhir adalah hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke materi sekarang itu tentang surat dan hadis suratul. Nah, sebelum ke materi, apa sih silaturahim itu? Ada yang tahu silaturahim? Silaturahim tali persaudaraan. Nah, itulah gambaran umum terkait ya, silaturahim. Seperti itu. Jadi silaturahim itu adalah menjalin persaudaraan. Saudara yang mana? Saudara yang pertama di dekat kita dulu. Keluarga, saudara, terus teman, sahabat dan sebagainya banyak ya. Nah, itu adalah terkait silaturahim. Ya. Jadi manfaat kalian mempelajari silaturahim itu bagaimana? Manfaatnya? Ada yang tahu? Manfaatnya yaitu kalian otomatis banyak teman ketika kalian selalu bersilaturahim. Ya, coba bayangkan kalau kalian tidak menjalin silaturahim maka akan terjalin apa? Perpecahan. Kenapa? Karena tidak saling mengenal. Begitupun surat Atin. Surat Atin itu ya yang menerangkan tentang sedikitnya itu adalah buah manfaat buah tin dan buah zaitun. Apa sih buah tin itu? Apa sih buah zaitun itu? Itu adalah buah zaitun, buah tin itu banyak manfaatnya. Ya, terutama ya untuk kesehatan. Terus kota Mekah ya aman, yaitu di sana ya yang setiap hari semua muslim itu menjalankan ibadah haji dan umrah, yaitu di Mekah. Nah itu terkait surat Atin dan hadis silaturahim. Nah tujuannya untuk mempelajari surat Atin dan hadis silaturahim yang pertama kalian agar supaya bisa menjelaskan apa sih ya silaturahim itu, ya, bagaimana manfaat surat Atin dalam kehidupan sehari-hari itu nanti kalian ya dapat dipelajari di materi sekarang. Ya tujuannya seperti itu kalian supaya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bersilaturahim. Nah sebelum itu. Sebelum materi, Pak Guru mau membagikan makanannya dulu atau materinya. Nah, ini silakan dibaca dulu. Nanti kita simak videonya bareng-bareng. Nah, itu. Mari kita simak bareng-bareng videonya, kita baca di materinya. Kita lanjut baca surat Atinnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahmanir-Rahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Selanjutnya artinya Artinya, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Maka apa alasanmu, wahai orang kafir, mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8. ya, ini jelas beli buah tin dan buah zaitun. Ayat pertama adalah manfaat buah tin dan buah zaitun, yaitu minyaknya ini kaya untuk minyaknya rambut. Ini buah tin itu manfaatnya untuk ya kesehatan badan, ya, seperti kulit, perut, ya apa namanya, lambung. Terus yang kedua adalah demi gunung negeri demi negeri Mekah yang aman ini. Nah, di ayat kedua ini bahwa kota Mekah yang aman, ya, itu adalah negeri Mekah. Ya, dari dulu sampai sekarang Allah masih jaga kota Mekah. Makanya apa? Kota Mekah dinamakan kota yang aman atau kota Mekah. Terus yang ketiga adalah sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang Sebaik-baiknya. oh, ini kita tinggal demi gunung Sinai dulu. Demi gunung Sinai. Ya. Gunung Sinai ini adalah gunung Jabal Musa. Yang mana Nabi Musa itu menerima wahyu pertama di Jabal Musa. Nah, peristiwa Isra Mi'raj juga Nabi itu mampir di Jabal Musa. Yang ketiga, ya ini ya, lanjut. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, sangat baik, ya, sebaik-baiknya, sangat sempurna. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu dengan sangat sempurna, mempunyai akal di antaranya. Terus kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi ketika manusia itu berbuat salah, maka Allah akan mengembalikan ke tempat serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus. Jadi jelas ketika kalian berbuat baik, contohnya apa? Kalian iya seperti itu, maka kalian akan mendapatkan pahala. Nah, yang tidak terputus-putus sih bagaimana?
yaitu dengan cara sedekah jariyah. Ya. Terus apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. Bagaimana? Ya dengan kalian ini sedang belajar, terus kalian ajarkan ke adik kalian, maka ilmu yang kalian dapat, terus adik kalian mengerjakan, maka akan terus pahalanya mengalir, tidak akan putus sampai mati sampai ajan menjemput. Terus lanjut. Ya, maka apa alasanmu wahai orang-orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu. Nah, padahal jelas ya di sini tuh sudah diceritakan bahwa ketika kita berbuat salah maka akan mendapatkan dosa. Ketika berbuat baik akan mendapatkan pembalasan. Ya. Tetapi bagi orang kafir itu ya tidak yakin. Karena dia tidak meyakini bahwa Allah itu ada. Itu adalah orang kafir. Yang ketujuh, bukankah Allah hakim yang paling yang kedelapan ya paling adil. Jadi Allah itu hakim yang paling adil. Jadi Allah itu tidak pilih-pilih kasih. Ini ya bagus. Ini sudah jadinya seperti ini. Iya. Ini segini. Jadi enggak, Allah itu semua disamakan. Samakan dalam artian gimana? Jadi ketika dia di dunianya itu adalah berbuat baik, maka akan dimunculkan kebaikannya. Tetapi ketika di dunianya banyak berbuat jelek, maka dimunculkan kejelekannya. Kita lanjut. Ya, baca lagi. Pesan Pokok surat Al-Hikmah, manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang tidak beriman dan mendustakan hari kiamat. Hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman, takwa, dan amalnya. Sebaik-baik manusia adalah yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan kebaikan. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada Allah. Jadi jelas ya, pertama ini adalah manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi pesan yang pertama dari surat ini adalah jelas Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna, dengan yang sebaik-baiknya mungkin. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Terus yang kedua tadi apa? Nah, jadi jelas sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang tidak beriman. Jadi kita itu harus punya iman, walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Karena apa? Karena manusia itu ada kalanya seperti baterai. Ya. Iman itu ada ngedrop, harus dicas. Ya. Dicas lagi, tinggi lagi. Dicasnya dengan cara apa? Dengan cara Beriman, sholat, ibadah, nah, dan sebagainya. Itu nanti ya baterai keimanan kita itu akan melonjak lagi. Nah, seperti itu. Terus hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman, takwa, dan amalnya. Nah, jadi adalah ini iman, takwa, dan sebagainya. Jadi amalnya itu ya Bersedekah, sering bersedekah. Terus apa lagi? Sering memberi ke tetangga, terutama. yang kekurangan. Nah, iya, teman dan sebagainya. Lanjut. Sebaik-baiknya manusia adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan kebaikan. Jelas ya. Jadi sebaiknya adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi Allah itu melihat seseorang itu bukan dari bentuk fisiknya, baik itu cantik atau ganteng, tetapi yang dilihat adalah ketakwaannya. Yang terakhir, Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang paling baik atau bagus.
di sini atau yang paling sempurna. Lanjut. Lagi, apa itu hadis? Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah hadis adalah perkataan, perbuatan dan persetujuan aja Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua perkataan, perbuatan, petunjuk apa tindakan itu adalah hadis namanya. Ya. Dan hadis juga merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Ya, jadi kita itu jangan sampai meninggalkan hukum yang dua ini, hadis dan Quran. Ya. Kita lanjut, pentingnya mempelajari hadis. membantu memahami ajaran Islam yang mendalam, mencontoh Nabi Rasulullah, pedoman dan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penting mempelajari hadis ya. Sangat penting karena apa? Kalau kita tidak mempelajari hadis, maka hidup kita akan kacau, akan tidak terarah. Contohnya apa? Membantu memahami ajaran Islam lebih mendalam. Jadi hadis itu adalah menerangkan bahwa bagaimana kita mengenal ajaran Islam yang lebih mendalam. Contohnya apa? Allah menurunkan Rasul ya. Itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi Kanjeng Nabi itu diturunkan Allah untuk menyempurnakan akhlak sih bagaimana? Tingkah laku, perbuatan, perkataan. Ya, itu supaya kalian ya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Iya, betul. Lanjut, mencontoh akhlak mulia Rasulullah. Jadi setiap apa yang dilakukan Rasulullah kita contoh, kita teladani. Contohnya bagaimana? Ya, pertama, sumu taksihu. Ya, sholatlah kamu, puasalah kamu supaya kamu sehat. Jadi ya mumpung di sekarang ini adalah bulan Rajab, ya masih Rajab kan ya. Nah, maka kalian ya perbanyaklah Puasa. supaya apa? Melatih supaya untuk persiapan bulan Ramadan. Nah, kenapa? Orang puasa itu justru sehat. Terus satu lagi, sholat ya harus kita tiru, jangan meniru orang lain. Kita tiru apa yang dikerjakan Rasulullah. Kan Rasulullah tidak ada sudah. Ya, maka ada alim, ulama, kiai. Nah, kita belajar dari situ, para ustaz ya kan. Nah, kita belajar supaya apa? Supaya kita sholatnya betul. Terus pedoman dan Panduan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi hadis juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita melebar dari hadis. Lanjut. Bunyi Hadis tentang silaturahim. rohim. Arti barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah bersilaturahmi. hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Isi kandungan hadis silaturahim. Satu, Isi kandungan hadis tentang silaturahim. Satu, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk bersilaturahmi. Dua, silaturahmi merupakan bagian dari keimanan. Tiga, silaturahmi dapat dilakukan dengan berbagai cara. nah ini jelas ya. Silaturahim itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Maksudnya gimana? Dengan cara sekarang sudah zamannya zaman canggih. Ya kita bersilaturahim dengan cara HP misalkan
Assalamualaikum dengan settingan kan ya, WA itu bentuk dari silaturahim dari jarak jauh karena saking jauhnya kita menggunakan HP. Jadi HP juga ada manfaatnya. Jadi kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kalau dekat ya kita samperin ataupun kunjungin. Ya, lebih baik kita kunjungin ke rumahnya. Kenapa? Ketika kita rumahnya ada tamu, ya, terus apa yang dilakukan? Allah akan menurunkan malaikat 7.000 malaikat bahkan atau berapa nggak terhitung itu akan mendoakan isi rumah. Ya. Nah, supaya apa? Terus mendoakan supaya keselamatan untuk yang mengunjungi rumah dan yang punya rumah utama. Maka dari itu ketika yang punya rumah ketika ada tamu maka sambutlah tamu itu dengan baik. Karena tamu itu ibarat raja. Jadi kita hormati dengan baik-baik. Ya seperti itulah silaturahim. Lanjut. Penutup. Al-Quran adalah pedoman hidup orang muslim. Begitupun hadis adalah panduan hidup umat Islam. Pedoman dan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ya. Al-Quran adalah pedoman hidup orang muslim. Jadi Al-Quran itu adalah bukan orang muslim saja bahkan mempelajari Al-Quran itu. Ya, non muslim juga mempelajari. Cuma apa? Dia tidak mengaji, tidak mengimani. Karena apa? Dia tidak yakin. Ya, tetapi kita bagi seorang muslim maka wajib untuk mengimani. Karena apa? Al-Quran kelak akan menjadi petunjuk. Ya, menjadi petunjuk. Ya, ke jalan yang lurus. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, di samping itu Al-Quran juga menjadi nur cahaya di dalam kubur kita. Ya, di samping nanti sebagai petunjuk ya yang akan menunjukkan ke jalan surga ya sebelum yaumul mahsyar ya di dalam kubur itu nanti Al-Quran menjadi teman kita yang akan menerangi kegelapan alam kubur. Jadi di kuburan itu nanti ya di alam barzah itu akan gelap gulita. Siapa yang menerangi? Ya tadi Al-Quran. Jadi perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan sampai terputus. Begitupun hadis. Ya. Hadis juga adalah pedoman hidup umat manusia sama, ya, seperti Al-Quran. Kenapa? Karena hadis itu yang akan menjelaskan isi dari Al-Quran, ya. Dan seisi. Nah, supaya kita paham lebih, ya, mempelajari hadis. Kenapa? Hadis adalah hukum yang kedua setelah Al-Quran. Nah, setelah kalian simak materi tadi, ya, maka kalian akan berkelompok, ya, akan berkelompok-kelompok untuk mendiskusikan materi yang tadi sudah diterangkan. Ya, maka silakan bikin kelompok. Ya ini sudah cukup kelompok yang seperti ini. Maka silakan diskusikan hasil contohnya. Nah, nanti Pak Guru kasih tulisan. Maka silakan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan ditulis. Diskusikan.
kelompok 3 dulu. Bacakan hasil diskusinya di depan. Baca yang keras. Perkenalkan dulu. Ya, ada yang mau menanggapi? Bagus. Jelas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya adalah kelompok 2. Bacakan hasil diskusi kalian di depan yang khas. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mengajarkan hasil diskusi kelompok kami. Rangkuman dari hadis tentang silaturahmi. Silaturahmi dalam Islam merujuk pada hubungan yang baik antara sesama manusia, khususnya antara keluarga, saudara, dan umat Islam. Beberapa poin penting dari hadis yang berkaitan dengan silaturahmi. 1. Perintah untuk menjaga silaturahmi. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dalam banyak hadis. Rasulullah mengajarkan agar umat Islam menjaga hubungan baik-baik, baik itu sama keluarga dekat, kerabat, teman, atau bahkan orang lain yang ada di sekitar mereka. Silaturahmi adalah salah satu amalan yang menunjukkan kedekat dan kasih sayang Allah. 2. Silaturahmi sebagai salah satu ini menunjukkan bahwa hubungan yang baik bersama dapat membawa banyak manfaat bagi kehidupan seseorang. Adakah yang mau menanggapi untuk kelompok 2? Bagus. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 1. Silakan baca di depan. Baca yang keras. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan hasil diskusi kami. Peringatan tentang penghukuman. Surat ini juga memberikan peringatan tentang akibat dari perbuatan buruk. Akan jelaskan bahwa orang yang tidak beriman dan berbuat dosa akan mengalami kerugian di dunia dan akhirat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Peringatan tentang penghukuman. Surat ini juga memberikan peringatan tentang akibat dari perbuatan buruk, serta menjelaskan bahwa orang yang tidak beriman dan berbuat dosa akan mengalami kerugian di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan ganjaran baik di dunia maupun di akhirat. Penguatan hukum moral dan akhlak.
Surat Akhir menekankan pentingnya akhlak yang baik dan ketaatan kepada Allah sebagai jalan untuk meraih kebahagiaan sejati, serta menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi untuk menjadi sangat mulia atau justru sangat merugi, tergantung pada pilihan dan amalnya. Ya, terima kasih. Adakah yang mau menanggapi untuk kelompok satu? Tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, sebelum itu kita break dulu. Ya, kita tepuk semangat dulu ya. Supaya kalian jangan kelihatan tidak ya. Tepuk semangat. Nah, sekarang Pak Guru mau evaluasi hasil diskusi kalian. Ya, jadi hasil diskusi kalian sudah bagus, ya, sudah mantap, karena tadi sudah satu kelompok dari semua ya, dengan tampilan yang sangat populer. Ya. Nah, sebelum itu Pak Guru mau menyimpulkan, ya, tadi apa sih yang kalian baca itu ya, hasil diskusinya itu sudah lumayan bagus ya. Pertama ya, jadi tadi jelas bahwa Al-Quran surat At-Tin ya, kesimpulannya adalah bahwa Allah itu menjaga ya, Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna, dan apabila kita berbuat salah maka Allah akan menjatuhkan atau menempatkan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Dan apabila kita berbuat baik maka Allah akan kasih pahala, itu yaitu surga. Terus ketika kita banyak melakukan silaturahim maka Allah tadi ya, akan menjaga kita dari bahaya. Yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita banyak melakukan silaturahim maka apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah Allah akan menjadikan kepada seseorang ketika dia sering bersilaturahim maka Allah akan menambahkan rezeki. Jadi pesannya adalah kunjungi teman-teman kita yang jauh. Ya, walaupun kita tidak bisa menjangkaunya, kita sekarang punya HP. Jadi kita masih bisa chat atau SMS-an supaya apa? Supaya tetap terjamin. Ya, begitupun ketika kalian tadinya pernah sekolah TK, maka jangan tinggalkan ibu guru yang di TK juga. Ya, kunjungi dia. Begitupun ya guru-guru SD juga kunjungi, atau dengan saya setidaknya kalau tidak tahu rumahnya ya setidaknya ya SMS. Nggak apa-apa, itu untuk menjalin satu. Kalau nggak bisa nomor WA-nya minta ke pak guru atau ibu guru, nggak apa-apa. Seperti itulah kesimpulannya. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Luar biasa. Allahu Akbar. Mungkin pembelajaran kali ini kita cukupkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.